Kalau menurut Imam Syafi'i 5, menurut Imam Ahmad bin Hanbal 4, menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki itu cuma 1. Wa huwa mutlaqu dzikri syamil lil qaili wal kasiri. Secara keseluruhan kata beliau khutbah itu isinya ada zikir, baik zikirnya itu banyak ataupun sedikit. Yang penting isi khutbah itu ada zikir. Habis cerita. Bayakfi di tahap khutbati al-mafrudati tahmidun aw tasbihatun, maka cukup saja dengan dibenarkannya khutbah yang difardukan itu tahmidun, yaitu tahmid alhamdulillah. Habis itu udah jelas lagi sudah khutbahnya tadi, mungkin karena suaranya sudah habis atau misalnya mikrofonnya rusak, tapi sempat kita mendengar alhamdulillah, maka sah khutbah Jumatnya tadi. Artinya bila sah khutbah Jumat, maka sah pula Jumatannya. Karena syarat melaksanakan Jumatan itu ada harus khutbah Jumatnya. Di Imam Hanafi al tasbihatun, atau ada bacaan tasbih subhanallah misalnya ada. Kalau tidak terdengar lagi bacaan khutbah tadi karena suara orangnya itu tidak datang atau lain sebagainya. Naam, tetapinya yukrahu tanzihan al-iktisaru, tetapinya makruh tanzih. Makruh tanzih itu kalau dalam fikih itu artinya makruh yang mencapai tidak sah atau mencapai diharamkan. Mengambil ringkas nih, sengaja si khotib ini mengambil ringkas bacaannya alhamdulillah, lalu habis itu cerita-cerita masalah, cerita-cerita di mana tidak ada sambungan-sambungan sholawat, tidak ada ayat Qur'annya, tidak ada misalnya, maka hukumnya sah, cuma makruh tanzih. Makruh tanzih itu pemahamannya adalah dilarang mencapai haram atau dilarang hampir tidak sah. Itu makruh tanzih. Wal masyrutu indahu, yang disyaratkan menurut sepakat mereka, maksudnya Imam Hanafi dan murid-murid beliau, innama huwal khutbatul ula, hanya saja khutbah itu adalah yang pertama saja. Jadi bila khutbah yang kedua itu tidak dibaca sekadar duduk lalu berdiri lagi, maka hukumnya sah. Itu paling minimal khutbah yang pertama. Tidak sedilah kalau ada ketemu di mana ada khutbah yang seperti itu, maka itu mazhabnya Imam Hanafi. Jadi dengan adanya kita banyak belajar mazhab-mazhab ini, sehingga dengan keilmuan yang ada, kita ini tidak banyak iktirat atau menganggap remeh orang lain. Yang kedua Imam Malik, al-khutbatu laha rukun wahidun. Nah, sama khutbah itu kata Imam Maliki, gurunya Imam Syafi'i, itu cuma memiliki satu rukun. Antakuna mustamilatan ala tahdirin atau tabsyirin, yang penting isinya kata beliau mencakup ada tahdir. Tahdir ini artinya apa? Mengancam, bila melakukan begini. Atau tabsyirin atau kabar gembira, memberikan kabar gembira tentang amaliyah misalnya. Isinya seperti itu, tidak ada ucapan alhamdulillah, tidak ada ucapan yang lain-lainnya, maka sah Jumatannya. Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i mensyaratkan apa khutbah Jumat itu hamidallah, memuji Allah. Ini ada dua versi, hamidallah, memuji Allah. Wa yustaratu ayyakuna min maddatil hamdi, disyaratkan kalimat memuji Allah itu dibaca panjang. Nah, ini Imam Syafi'i kita pegang.
Disyaratkan artinya bil idza syaratu, apabila tertolak satu syarat maka tertolak yang lainnya. Disyaratkan memuji Allah Ta'ala itu dengan membaca panjang kalimat Allahnya. Ini ada baca alhamdulillah, alhamdulillah dari itu menurut Imam Syafi'i tidak sah. Banyaklah banyak. Kalau kita yang ingin berbahasa Imam Syafi'i, makanya ya orang-orang alim itu bagaimana cara mengucap alhamdulillah wa taqabbal. Alhamdulillah panjanglah. Dan alhamdulillah. Alhamdulillah kasih Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Nah, mimadatil hamdi dengan mengucapkan dengan memanjangkan kalimat alhamdulillah. Nah, ini Syafi'i. Sekalipun di dalam kitab fikih empat mazhab ini tidak disebutkan hadis-hadisnya, cuma kita yakin semua empat mazhab itu berdasarkan hadis. Tidak mungkin mereka melenceng daripada hadis dan asal sahabat atau tingkah laku para sahabat-sahabat dahulu. Ayyakuna mustaqilan ala lafzil jalalati, bahwasanya yang dipanjangkan alhamdulillah itu ala lafzil jalalati, atas kalimat jalallah atau kalimat Allahnya yang dipanjangi. Alhamdulillah. Apalagi kita misalnya wiridkan sholat ya. Wiridkan sholat itu kan ada bacaan apa? Alhamdulillah, subhanallah. Nah, itu kalimat Allah itu dipanjangi. Coba jangan kita subhanallah. Nah, ada seperti itu. Panjangnya subhanallah itu penting ada seperti panjang yang subhanallah. Seakan-akan kita mau Allah Ta'ala seperti itu. Subhanallah. Kalimat Allah itu kata Imam Syafi'i dibaca panjang. Alhamdulillah. Panjang juga. Alhamdulillah. Ada lagi yang masalah Allahu Akbar itu pendek. Allahu Akbar. Coba dipanjang. Allahu Akbar. Itu di waktu kita baca zikir selesai sholat. Kalau Allahu Akbar itu maknanya lain Allah lagi, maknanya bukan Allah kalimatnya. Ini pendek. Jadi yang perlu kita betulkan adalah kalimat Allah. Boleh kita dengan lagam kita kan lagam tebal. Kalau Arab itu tidak tebal kan? Allah. Kalau kita Allah, ada lagi Allah. Sebenarnya itu hurufnya huruf hamzah, alif, a. Jadi Allah. Kalau nya ada Allah. Atas mesti Allah. Bukan itu Allah. Nah, yang Allah. Bila takbiratul ihram sudah Allah tidak sah. Nah, itu hukumnya kalimat Allah. Takbiratul ihram beserta niat. Wajaza Ahmadu lillah, aku memuji kepada Allah. Au inni hamidullah, atau aku orang yang memuji Allah. Ini menurut Imam Syafi'i. Ini pendapat yang kedua. Tetapi yang pendapat yang paling banyak di dalam mazhab Imam Syafi'i itu yang sah itu adalah kalimat alhamdulillah, bukan apa namanya. Innal hamdalillah. Empat mazhab tidak sepakat. Innal hamdalillah. Kan banyak. Karena maksud daripada hamidullah, memuji Allah, kita yang memuji, bukan mengkabarkan. Kalau makna innal hamdalillah itu namanya kabar, bukan memuji. Kita mau kasih kabar kepada orang sesungguhnya di sana ada pujian, itu bukan memuji, tetapi itu sekadar mau kabarkan. Sesungguhnya di sana bagus rumahnya, itu kabar. Tapi sesungguhnya rumah di sana bagus. Nah,
itu namanya pujian. Nah, jadi menurut empat mazhab innal hamdalillah itu tidak sah hukumnya. Mau ikut kemana kita? Kalau kita belajar empat mazhab ini kita pilih innal hamdalillah. Maksud innal hamdalillah itu terjemah gitu, sesungguhnya pujian itu milik Allah. Nah, kalau menurut bahasa kita itu kabarkah puji kan? Kabarkah memuji kan? Sekedar kabar. Sesungguhnya dinding masjid itu berwarna oranye, itu kabar, bukan memuji dinding masjid. Nah, jadi Imam Syafi'i itu mewajibkan atau mensyaratkan alhamdulillah, bukan innal hamdalillah. Karena innal hamdalillah itu kabar, bukan memuji. Maka banyaknya alhamdulillah di masjid kita tidak ada lagi innal hamdalillah. Nah, jadi kalau kalimat alhamdulillah itu dalam kitab balaghah, macam-macam ilmu Arab bahasa Arab banyak, ilmu bahasa Arab banyak, ada 14 pak, ada 14 pak bahasa Arab, mulai sarafnya, nahwunya, mantik, balaghah, lah, bayan, arud, usul hadis, usul fikih, usul tafsir, jumlahnya 14. Bila tidak belajar ke 14 pak ini tidak bisa memahami kitab dan hadis. Lalu dalam ilmu balaghah, khabar itu terbagi menjadi dua. Ada namanya khabariyah, ada namanya khabar insya'iyah. Khabariyah artinya sekedar kabar, tidak mendorong orang yang mendengar kabar tadi untuk memuji atau memperhatikan daripada kabar tadi, itu namanya khabariyah. Tetapi ada lagi yang namanya khabariyah insya'iyah, kabar, kabar yang mendorong orang lain pun ikut masuk di dalam kabar kita tadi, yaitu kalimat alhamdulillah. Apa bukti alhamdulillah itu adalah kabar insya'iyah, kabar yang menimbulkan dorongan kepada orang lain. Alhamdulillah, kita aja kita misalnya nih dikasihkan makanan kita yang duluan makan, alhamdulillah, orang lain berarti enak, lalu merasa alhamdulillah. Lalu alhamdulillah kita tadi itu namanya khabar insya'iyah, mengkabarkan dan mendorong orang lain pun memuji Allah Ta'ala. Kan maksud khutbah itu adalah, bahkan khutbah itu sepakat empat mazhab itu tujuannya adalah untuk diri dan untuk jemaah. Jadi kalau sekedar kabar, maka tidak mendorong orang lain untuk memperhatikan kabar tadi. Jadi innal hamdalillah, sesungguhnya pujian itu milik Allah, itu kabar, bukan mendorong orang lain yang mendengar untuk memuji Allah. Tapi kalau kita alhamdulillah, kita pun mengatakan alhamdulillah aku bisa hadir di Jumatan ini. Nah, itu namanya khabar insya'iyah, kabar yang mendorong orang lain pun untuk memuji kepada Allah. Jadi bedakanlah bahasa Arab dan bahasa Arab. Imam Syafi'i itu lebih condong kepada bahasa Arab ketimbang hadis. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal itu condong hadis ketimbang daripada bahasa Arab. Imam Syafi'i itu berapa tahun belajar bahasa Arab dari Imam Syafi'i supaya memahami hadis itu pas. Makanya lebih banyak siapa yang hafal hadis, Imam Syafi'i bin Hanbal, lebih banyak Imam Ahmad bin Hanbal. Karena beliau khusus untuk menghafal hadis saja, beliau belajar kepada Imam Syafi'i menghafal hadis juga. Jadi alhamdulillah, ini pendapat Imam Syafi'i yang pertama. Pendapat Imam Syafi'i yang kedua, boleh kita ahmadu lillah, aku memuji kepada Allah. Nah, berarti ini dorongan juga ahmadu lillah, atau inni hamidullah, aku orang yang memuji Allah. Dorongan bila kepada yang mendengar, dorongan juga bukan sekadar kabar, tetapi kabar insya'iyah. Itu syaratnya.
Labudda min khutbataini, jadi kata Imam Syafi'i itu wajib keduanya itu di dalam dua khutbah. Khutbah pertama dan khutbah kedua itu wajib yang seperti itu. Yang kedua, as-salawatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli khutbataini pada budda min lafzil asma'ihi pada yakfi dhamir. Yang kedua yaitu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa menghilangkan namanya. Nah, saya pernah ketemu si khotib ini baca Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa ala alihi wa ashabihi wa Muhammad yang tidak dibuat tidak sah khutbah Jumatnya. Sepakat tanpa pada bila nama Muhammad itu tidak dibuat pakai abduhu wa rasuluh atau abdihi wa rasulihi, tidak ada kalimat Muhammad di dalam sholat tadi, maka hukum sholat khutbah Jumat itu tidak sah. Bila tidak sah, Jumatannya pun tidak sah. Nah, masalah lagi lah, karena pernah ketemu kita kan. Wassallallahu ala sayyidina nabiyyi ummi wa alihi wasallam. Jadi bisa boleh wassallallahu ala, boleh salawat seperti itu, tetapi nama Muhammad yang tidak dibuat maka tidak sah pula. Karena yang namanya Nabi itu banyak. Nabi itu banyak. Yang ketiga, al-wasiyatu bittaqwa fi kulli minal khutbataini, berwasiat takwa pada setiap dua khutbah, walau bi ghairi lafziha, sekalipun tanpa kalimat takwa tadi, misalnya atiullah wa atiur rasul, maka usah sahurnya. Jadi tidak disyaratkan diterjemahkan lagi, terkadang ada setelah kita misalnya pada Rasulullah amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah ittaqullaha ta'ala. Bisa sampai di situ. Lalu jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul di sini. Lalu tidak ada wasiat takwa sebagaimana khatib-khatib yang telah terdahulu selalu berwasiat kepada diri pribadi dan kepada jemaah, maka saya pada hari ini berwasiat kepada diri pribadi dan kepada jemaah. Marilah kita meningkatkan takwa. Itu tidak disyaratkan seperti itu. Bahasa Indonesia tidak disyaratkan, karena wajibnya khutbah Jumat itu 5 rukun ini berbahasa Arab. 5 rukun ini wajib berbahasa Arab. Jadi kalau tidak diterjemahkan tidak apa-apa. Tapi kalau ini diterjemahkan lagi, saya berwasiat kepada diri pribadi dan umumnya kepada para jemaah, mari kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah. Itu tidak apa-apa. Jadi bukan syarat, karena misalnya tidak ada seperti itu kelupaan, misalnya kontennya itu tidak apa-apa. Nah, disyaratkan itu rukunnya ini semuanya berbahasa Arab. Nah, jadi tiga ini wajib di khutbah pertama dan khutbah kedua. Memuji Allah, kalimat alhamdulillah atau ahmadullah, aku memuji Allah, atau inni hamidullah, aku orang yang memuji Allah, itu harus bahasa Arab. Salawat kepada Nabi dan berwasiat takwa ini kedua-duanya harus ada di dua khutbah Jumat. Harus ada. Jadi kalau misalnya disempurnakan, Pak, khutbah pertama sempurna 5 rukun, khutbah kedua 5 rukun, sah itu. Tapi paling minimal seperti ini. Yang keempat, qiraatu ayatin minal Qur'ani. Membaca satu ayat daripada Al-Qur'an fi ihdahuma, pada salah satu keduanya.
membaca ayat Quran di sini, satu ayat di dalam Al-Quran ini itu disepakati empat mazhab itu sempurna ayatnya, jangan dipotong-potong. Empat mazhab sepakat bahwasanya ayat Al-Quran itu jangan dipotong-potong. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Berarti sampai di situ lalu diterjemahkannya, maka khutbah Jumatnya itu tidak sah. Karena ayat Al-Quran tidak sempurna satu ayat, harus diselesaikan. Jadi misalnya ada ayatnya panjang, baca ayat panjang tadi walaupun diterjemahkan separuhnya, karena sesuai dengan pembahasan yang isi khutbah tadi, maka tidak apa-apa. Yang penting disempurnakan ayatnya dahulu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sampai di situ kata tadi lalu terjemahannya, maka khutbah Jumatnya tidak sah. Banyak ayat Al-Quran itu dipotong-potongnya. Lalu ambil ayat yang lain dipotong lagi, ayat yang lain dipotong supaya sesuai dengan wacana atau tema daripada khutbah tadi. Dan ini bermasalah, pada khutbah ini bermasalah. Wa qawluha ula aula. Keadaan membaca Quran itu satu ayat sempurna itu pada khutbah pertama aula itu lebih afdol. Jadi maksudnya di sini maksud Syafi'i artinya tema tadi itu harus ada dalil Al-Qur'annya. Dalil Al-Qur'annya itu satu ayat harus sempurna. Jangan dipotong-potong. Al-Baq dan minha tawilan, boleh dipotong kata Imam Syafi'i asalkan ayatnya itu ayat panjang. Misalnya 5 baris, masa kita bacakan terjemahannya semuanya ke 5 barisnya? Tidak. Boleh terjemahannya separuh aja. Yang penting bila ayatnya agak pendek, sempurnakan. Bila ayatnya sangat panjang, satu ayat itu panjang beberapa baris, maka itu boleh separuh diambil sebagai pencukup dalil daripada tema khutbah kita. Makna maksudan min wa'din aw wa'idin, ayat Al-Quran itu yang dimaksudkan di dalam tema baik ancaman atau janji Allah Ta'ala, au hukmin atau hukum, au kisatin atau cerita-cerita, au masalin atau perumpamaan, au khairin atau masalah kebaikan. Yang penting kata Syafi'i ada dalil Al-Quran di dalam tema khutbah Jumat kita, harus berdalil. Apalagi dengan hadis-hadis Nabi lebih kuat lagi. Itu maksudnya. Yang kelima, ad-du'a'u lil mu'minina wal mu'minat bi khususis zaniyati. Yang kelima, mendoakan kaum muslimin dan muslimat bi khususis zaniyati, di dalam mengkhususkan khutbah yang kedua. Wala yustaratu ayyakuna du'a'u bi amrin ukhrawiyyin, tidak disyaratkan doa tadi itu perkara akhirat saja. Boleh perkara dunia, tergantung daripada topiknya tadi. Nah itu Imam Syafi'i. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal, jadi kalau yang pertama tadi Hanafi itu cukup satu rukun. Bila isinya masalah apa tadi? Masalah dzikir, tahmid, sah. Imam Maliki apabila itu masalah peringatan atau ancaman daripada Rasulullah, cerita-cerita temanya tadi, atau kabar gembira, sah. Satu rukun. Imam Syafi'i 5 rukun. Wa Ahmad dan Imam Ahmad bin Hanbal itu arkanul khutbati arba'atun. Rukun khutbah itu menurut Imam Ahmad bin Hanbal ada 4, tidak 5, 4. Tidak disyaratkan mendoakan. Makanya di waktu
syarat mereka itu isgo. Arti isgo itu perhatian, fokus kepada khotib. Makanya yang saya lihat itu adalah yang banyak fokus kepada khotib itu kebanyakan mazhab Imam bin Hanbal. Sekalipun tidak jelas yang didengar saya, karena salah satu syarat khutbah Jumat Imam Ahmad bin Hanbal itu isgo. Sekalipun tidak mendengar isgo artinya perhatian. Sekalipun yang didengar ini tidak jelas, seperti perhatian. Kalau kita sudah jelas khutbahnya aja lah, nyaring suaranya jelas, tema-temanya jelas, nah, ia mengantuk juga. Atau mungkin ada masalah kepada kita nih. Cuma kalau megang HP 2 jam tidak mengantuk, mendengarkan khutbah bingung juga. Makanya kata kita dulu, jangan dulu di waktu Jumatan begini, ini hukumnya makruh. Makanya di waktu Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, jadikanlah kemuliaan Islam ini di antara dua Umar. Abu Jahal Umar namanya, ya kan? Umar bin Khattab dengan Abu Jahal. Nah, di waktu Rasulullah berdoa demikian, Abu Jahal tangannya begini. Lalu rahmat tidak turun, lalu turunnya kemana? Ke Umar bin Khattab. Pada ibarat yang paling jago mana Abu Jahal dengan Umar bin Khattab lebih jago Umar bin Khattab, lebih pemberani Umar bin Khattab ketimbang Abu Jahal. Ini berhadapan Rasulullah berani mukalahin. Kalau Abu Jahal itu banyak tidak beraninya. Abu Jahal ada cerita dalam Buddha. Alam takum bi Rasulillahi nasratuhu intalqahul qasdu bi ajamiha tajimi. Walam takum bi Rasulillahi nasratuhu intalqahul qasdu bi ajamiha tajimi. Jadi Abu Jahal itu pernah hutang dengan orang Yahudi, ceritanya hutang sama orang Yahudi. Abu Jahal namanya Jahal. Jahal itu kan artinya jahil, bodoh. Bukan bodohnya tidak memiliki agama. Ternyata Abu Jahal itu pimpinan Quraisy di dalam bermusyawarah. Bila ada permasalahan Abu Jahal yang kepalanya, kepala permusyawarahnya. Abu Jahal begini, mau tuh begini jadi cerdas. Abu Jahal cerdas kan, tapi kenapa dengan Abu Jahal bapaknya bodoh di dalam dia membodohi orang lain. Karena setiap kali berhutang tidak mau bayar. Nah, itu masalahnya. Bila berhutang tidak mau bayar. Karena ini pimpinan Quraisy tidak berani orang Yahudi tadi datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya orang Yahudi. Kalau sampai berani mengambilkan hutang Abu Jahal hutang sekian, sampai berani mengambilkan, saya masuk Islam, kata Yahudi tadi. Begitu kata Rasulullah, siap, kata Rasulullah. 86. Tidak ada istilah 86 kayak di zaman Rasulullah. Di zaman kita aja 86 kita bahasanya kan 86 siap. Berapa Rasulullah? Terkejut baik Abu Jahal dengan istri Abu Jahal, terkejut seperti mendengar petir. Dalam cerita Buddha seperti mendengar petir. Kenapa Abu Jahal dia istrinya mendengar petir dia? Itu dia yang ngetok. Wahai paman, semakin gentar kayak Abu Jahal. Keluar dia, kata istri bukai, kata istri Abu Jahal dibuka. Paman, sampai betulkah ada hutang dengan orang Yahudi sekian dan dia menagih sampai tidak mau bayar? Ada. Sebentar ambilkan. Abu Jahal tadi. Jadi istri orang kenapa mau dikasihkan? Tahulah tadi kata Abu Jahal. Di waktu dia mengetok pintu seperti petir mau menyambar, baru ketok pintu Rasulullah SAW. Seperti petir. Kan habis kata istri Abu Jahal, ketokannya kan sebentar aja. Di waktu aku bertemu dengan Muhammad itu 2
dua ekor singa di bahu Rasulullah SAW. Coba bayangkan. Wa man takum bi Rasulillahi nusratu, barang siapa tidak pernah bertemu dengan pertolongan Allah Taala kepada Rasulullah. Innam takum. Wa man takum bi Rasulillahi nusratu intalqahul usdu fi ajami tadi. Di saat seekor singa atau pengarang Buddha datang melewati Rasulullah, singa tadi langsung turun di hadapan Rasulullah SAW. Coba luar biasa. Singa yang luar biasa derasnya bila lewat di hadapan Rasulullah turun. Singa tadi itu berada di bahu Abu Jahal. Makanya kata Abu Jahal, suara kami sudah diserahkan kepada Rasulullah SAW. Nah, inilah masih ada takutnya. Berarti bukan jagoan asli. Tapi kalau si Umar bin Khattab itu jagoan asli. Cuma karena dihalang-halangi sahabat yang lain aja tidak sampai Rasulullah dibunuh oleh Umar bin Khattab. Di waktu Rasulullah berdoa, ya Allah jadikanlah Islam ini di bawah naungan di antara dua Umar. Di waktu berdoa tersebut Abu Jahal tangan begini, tangan orang santai, orang yang hidup santai, kan ya kan? Santai. Duit tidak ada, santai. Jadi tangan orang santai. Sampai ibadah Jumat pun santai juga. Nah, makanya mengantuk. Gimana? Kalau kita tidak begini, mungkin soal tidak mengantuk. Kalau pun mengantuk, dia berarti ada permasalahan. Saya tahu diobati, kenapa jadi mengantuknya? Lalu berkata Allah Taala kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, terpilihlah Umar bin Khattab menjadi khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq dan masuk Islam. Nah, itu ceritanya yang seperti itu. Nah, di dalam nanti insya Allah kita bicarakan lagi ini kan perkara yang wajib kita. Nanti perkara-perkara suratnya apa, mulai rumah hendak ke masjid apa yang dibaca, apa tingkah laku kita tidak hendak menuju masjid, di dalam masjid bagaimana ada nanti keluar masjid lewat mana. Nanti itu kita bicarakan sunat-sunat di dalam Jumatan. Cuman kita perlu yang wajib kita tekankan di sini masalah Jumatnya. Jadi yang wajib-wajibnya, yang fardu-fardunya, yang syarat-syarat tadi. Nah, Rasulullah dan tasbih ini kalau bahasa Arabnya tasbih. Tasbih ini dibolehkan di dua aja, ada. Yang pertama waktu berwudu ini hukumnya sunnah. Tahlil bahasa fikihnya tahlil, menyelati tahlil. Terakhir berwudu ini. Berwudu detail seperti ini. Ini namanya tasbih. Di dalam beribadah disunatkan. Yang kedua ada namanya musafahah tasbih. Bisa dikibat. Orang yang musafahah artinya orang yang mengambil ijazah sanad dari Rasulullah SAW turun. Rasulullah dengan sahabat begini berbaiat. Nah, berbaiat. Sahabat lagi membaiat para tabi'in membaiat lagi tabi'in. Terus kepada ulama masyarakat sampai kepada guru kita pun bertasbih dengan kita seperti ini. Nah, ini sama dengan musafahah. Yang bersama sampai ke Rasulullah. Man safaha, barang siapa yang bermusafahah atau bersalaman dengan orang yang bermusafahah, orang tadi bermusafahah sampai kepada aku, kata Rasulullah, dakhalal jannah, orang pun akan masuk surga. Artinya bersanad melakukan sunnah Rasulullah, bersanad ada jaminan insya Allah pasti masuk surga. Tapi transitnya itu wallahu a'lam. Tergantung dosa masing-masing. Yang penting ada jaminan masuk surga dulu. Nah, barang siapa yang bersalaman dengan orang yang bersalaman kepadaku, atau orang yang pernah bersalaman dengan orang yang bersalaman kepadaku, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Sama yang seperti tadi berijazah, tasbih berijazah dengan bersalaman musafahah. Ada juga ijazah pakai nama Muhammad, ada juga. Nah, kita ambil dulu hadis-hadis yang sahih seperti itu yang bersama sampai ke Rasulullah itu belajar dari Syekh Muhammaduddin Marfuq Al-Makki Al-Banjari. Waktu beliau mengajar di pesantren kami dahulu. Nah, itu gunanya pakai sanad sampai ke Rasulullah. Apa tadi kira-kira?
Jadi kita ingat aja kata-kata guru saya. Guru yang baik itu bukan saya maksudnya. Guru yang baik itu adalah guru yang berubah. Kalau dia protes, kalau gurunya berubah bagaimana gurunya? Maksudnya itu guru yang berubah itu orang ini harus mengajar lupa dari ilmu yang baru mau diajar supaya apa? Supaya jangan ada sifat sombong. Aku tadi ceramah begini sana. Ini yang aku bahas sombong berarti. Jadi yang bagusnya yang menjadi ulama akhirat, ulama akhir itu dia setelah menyampaikan dilupakan Allah Ta'ala supaya jangan merasa ilmu itu ada di dalam diri. Nah itu masalahnya. Makanya perlu buku, dia tidak perlu buku seperti ini yang masalah tadi sana kemari caranya simpang siur. Bagaimana tadi Pak? Tasbih sebelumnya jadi Pak. Ya, hukum khutbah. Yang pertama kata beliau alhamdulillah. Nah, itu syaratnya. Yustaratu disyaratkan kata Imam bin Hanbal dengan mengucapkan alhamdulillah fi awali kulli minhuma pada setiap awal-awal khutbah keduanya. Alhamdulillah katanya. Nah, itu masalah ini. Kalau Imam Syafi'i tadi ada yang bolehkan ini hamidullah, aku memuji Allah, atau aku memuji Allah, atau aku lagi memuji Allah. Itu boleh Imam Syafi'i itu pendapat kedua. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal keras sekali, pokoknya bila tidak pakai kalimat alhamdulillah tidak sah. Bila bihadal lafzi dengan kalimat seperti ini kata beliau, alhamdulillah dengan kalimat seperti ini, pada yakfi ahmadullah, maka tidak cukup artinya tidak sah ahmadullah, aku lagi memuji Allah. Yang sampai ini boleh. Imam Ahmad bin Hanbal keras alhamdulillah. Jadi dengan khilaf yang seperti ini maka khurujul minal khilaf sunnatun. Keluar daripada khilaf artinya ada yang menentang hukum ini wajib, maka kita keluar daripada khilaf yang seperti itu artinya memegang yang kuat, mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya wajib kalimat alhamdulillah, tidak boleh innal hamdalillah. Itu kesimpulan. Syartu khutbatil jum'ati, syarat khutbah Jumat. Kalau tadi rukun khutbah. Syarat khutbah Jumat yang pertama ahaduha anda taqaddama ala sholati, bahwasanya didahulukan khutbah itu terhadap sholat Jumatnya. Ita'akhara bi'ittifaqi salasatin at-tasihah. Sepakat tiga madhab Hanafi yang kemarin kita bahas, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal tidak sah bila sholatnya dahulu baru khutbahnya. Tapi Imam Malik boleh. Imam Malik boleh sholat dulu baru khutbah, tapi wajib setelah khutbah tadi sholat lagi. Itu yang pertama. Saniha yang kedua, syarat khutbah Jumat itu niatul khutbati, berniat membaca atau untuk membaca khutbah. Kalau kata bighairi niati lam tu'adda bi khutbati kal Hanafi wa Hanabilah. Maka seandainya orang itu berkhutbah tanpa niat membaca khutbah, artinya sekadar membaca buku, maka kan Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hanbal tidak sah hukumnya. Kenapa? Dikarenakan apa? Tidak sah bila tidak pakai niat, kata Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dikarenakan banyak khutbah itu nadanya itu nada membaca buku. Ada yang nadanya nada ceramah, ada nada khutbah tadi, ada nadanya membaca buku. Nah, oleh karena demikian dua mazhab ini, Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hanbal mensyaratkan orang
Wajib kata beliau, bukan sunat. Artinya makruh. Sunat pakai teks. Kalau Hanafi, Maliki, Syafi'i tidak disunatkan pakai teks. Imam Ahmad bin Hanbal pakai teks. Ternyata kita ikut Imam Hanbal. Dikarenakan apa? Dikarenakan kalau tidak pakai teks, banyak yang kalau misalnya kalau cerita partai, cerita politik macam-macam. Sedangkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya khutbah Jumat itu apabila panjang itu sama dengan menyihir, kata Rasulullah. Menyihir apa? Niatnya supaya orang lain tergoda dengan kata-kata mutiara macam-macam. Karena seharusnya yang paling afdal khutbah itu adalah lebih pendek daripada sholat. Yang afdal ini khutbah Jumat itu lebih pendek daripada sholat. Kalau sholatnya 10 menit, khutbah Jumatnya paling minimal 9 menit. Jangan khutbahnya panjang setengah jam, sholatnya 10 menit. Itu tidak afdal kata Imam Syafi'i. Terus tadi alhamdulillah lah, kemudian salawat kepada Rasulullah SAW. Allahu a'lam. Insyaallah minggu yang akan datang sambung Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wa sallam ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lam bihi minna. Antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa anta, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta,